aja ada. Aja. Pasalnya yang buka bisa tutup. Oh, malah buka cabang. Buka cabang pembuka perwakilan. Sendiri utama lah. Tinggalnya komplit nih rame. Ya komplit yang tambahannya Kentucky lah dari masing. Ini kulit, ini tahu. Ini juga kulit. Kulit terbu itu. Ya. Waduh, langsung hilang. Oh. Baru adaptasi Adaptasi digital. Jadi kepelorot sidik gitu. Lorot kabeh. Oh, sensitif banget berarti. Oh. Atau mungkin ketemu tangannya lagi diginikan ini jus ini. Koyo loket yang mlebu parkiran kae. Lagi dingene wis metu sik. Baik, saya buka dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kalau kita saat ini sudah memakai Ngagem busono. baju lure, ada Baju lure. sorjan seperti mbahku, kecuali tamu. Iya. Iya, tamunya pakai gogong. Ya. Koko pandan kok. Nggak apa-apa, itu jenis dari rasa, ya, bukan merek. Aman, Pak. Aman. Orang jajake. Aku mau bilang lagi. Kita ketemu di acara. Wedan. Malam hari ini ada tamu kita Iya. Mas, yang wilayahnya antara Solo dan Jogja, pertengahannya itu, Deh, Klaten. dekat dengan Prambanan. Kalasan. Nah, Jangan banyak kalasan kamu itu. Alasan. Oh, alasan. ya ada Mas siapa ini? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Panggilannya siapa? Mas Iqbal. Iqbal. Mas Iqbal. Ini. Salaman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehatnya. Ya, Alhamdulillah. ya, ya. Mas Iqbal ini nada-nadanya bukan nada orang Jawa. Meskipun tetap orang Jawa. Orang Jawa Tengah. Ya. Agak kesunda-sundaan dikit. Oh begitu. Dari raut wajahnya yang putih. Putih. Ini. Kalau- Aslinya mana sih? Aslinya Kuningan, Oh, Kuningan. Oh, ya, ya, ya. Jawa Barat. Kuningan Jawa Kuningan Barat. Jawa Barat. Oh. Beda toh? Dapat orang? Wonogiri. Wih. Wow, terus masuk di tengah-tengahnya. Nah, ambil di tengah. Jogja. Itu Apa? Apa? Tanteni loh. Kuningan meninggal Wonogiri terus menetap di kawasan itu. Ke Kuningan, terus merantau ke Jogja, Oh, kemudian Geser ke ketiga. dijodohkan dengan orang Wonogiri. Nah, masih saudaranya sama Supri. Oh, Supri Bengkel. Supri Bengkel. Iya. Kenal kabeh. Masuk Pri, masuk Pri. Mas Supri. Ini Imam. Nono le. Titeh Nono. Sing anu putrinya, istrinya. Nyawa, ipar ya? Ipar atau ponakan atau Sepupu. sepupu? Oh, Jadi kakaknya mertua saya itu dengan bapaknya Mas Supri itu kakak adik. Jadi waktu itu kapan? Kan hikmah wih. Ini wedangan kok. Betul, betul. Usahanya apa? Nah, Ngono langsung. Usahanya ayam goreng, ayam goreng. Namanya namanya Bandung Fried Chicken 234. Bandung Fried Chicken 234. Kok Iya. Pak Bandung? Bandung kok bukan Kuningan? Kota Kalasan. Apakah ayam goreng itu ciri khasnya Bandung? Nah, Bandung itu roti, Mas. Khas Roti roti. bakar khas Bandung. Enggak. Dipun jawab rumiyin. Iya. Jadi kenapa memakai nama Bandung itu kan karena orang Sunda itu identik dengan kata Bandung. Jadi itu yang dipilih untuk nama usaha saya. Lokasinya? Orang Sundanya kan cuman Mas Iqbal saja. Istrinya orang Wonogiri. Iya. Menetapnya juga di daerah Jawa, Jogja. Jogja. Nah, ini kok terus orang Bandung itu apa yang beli juga orang Bandung kan juga enggak. Kan kalau di Jogja itu kebanyakan
orang-orang perantau dari Sunda itu kebanyakan menamakan usahanya itu dengan kata Bandung. Ya termasuk roti tadi. Roti bakar Bandung, terus batagor Bandung, somai Bandung. Nah, itu kan jadi biar lebih ngerti. Nah, ini orang Sunda. Orang Sunda. Oh, memudahkan aja ya. Oke. Nah, terus untuk lokasinya, lokasi rumah dulu. Kalau rumah di Kalasan. Kecamatan Kalasan, ya, Sleman, Jogja. Ya. Dusunnya apa? Dusunnya itu Tirto Martani. Tirto Martani. Tirto Martani Kalasan. Dan itu di kawasan perumahan MTA ya. Di sebuah perumahan MTA, MTA Kalasan. Jadi sana itu ada perumahan yang isinya warga semua. Alhamdulillah itu Jadi satu kapling itu kampung MTA gitu. dekat majelis. Jadi satu komplek. Satu komplek itu ngajinya di majelis Kalasan. Aku dina iki arep anu. Dandani gendeng. Wah, Ngecat gendeng. ambil rapot anaknya titip ya. Ya, mudah sekali ya warga. Dan itu warga Kalasan di Safari ini. Yang mana? Nah, itu Yang di Mana toh? yang mersane ya melihat. Oh, pemirsa. Nggih. iya. Ya Pak Nur ini. Berarti ini ngajinya Ngajinya di cabang Kalasan. Iya. Ini ada cerita menarik yang awal mula bisnisan fried chicken ini. Yang melihat dulu langsung praktek tanpa bumbu dijual lah, itu kan cerita menarik itu. Lo udah tahu ini. Gimana? Jadi Rasa ini loh, men. ini dari awal ya. Dari awalnya gimana ini ini? awalnya ya. Kan tahun 2006 itu saya merantau. Jadi setelah lulus sekolah SMP, ijazah belum keluar langsung merantau ke Jogja. Waktu itu ikut tetangga jualan di warung makan. Warung makan. Itu belum ngaji ya? Itu 2006 belum ngaji. Kemudian sampai 2009 itu ikut tetangga. Nah, setelah 2009 saya pindah kerja, ikut waktu itu ada pelanggan saya yang dia ini ingin buka usaha warung makan juga. Akhirnya kerjasama. Saya ditawari untuk mengelola warung makan dan saya pun ya siap. Berarti gitu. pindah kerja ya? Pindah kerja tapi apa namanya basicnya sama warung makan. Terus? 2009 sampai 2000 waktu itu 2014. Nah, waktu itu kan saya nikah itu 2013. Nah, kemudian di 2014 itu saya berbincang dengan istri. Waktu itu warung makannya nggak ada perkembangan, bahkan cenderung turun tuh. Kita bilang ini kalau kayak gini terus kita nggak akan berhasil. Berhasil dalam arti kan kalau perantau itu kan harapannya bisa punya rumah di perantauan. Waktu itu bincang dengan istri, akhirnya memutuskan untuk ya wis lah kita berhenti aja. Akhirnya dari situ saya dan istri buka usaha di kampung istri di Wonogiri. 2014 itu usahanya bikin kerupuk dari singkong. Jadi itu keripik lah. Sermiat Romeo. Apa? Romeo itu apa? Ya itu sejenis keripik. Apa namanya? Kalau di Wonogiri? Saya ketemling. Jadi kayak makanan oleh-oleh khas Kuningan itu namanya ketemling. Jadi saya belajar ketemling di Kuningan, kemudian langsung dicoba di Wonogiri. Oh, berarti bukan khas Wonogiri, Bukan. tapi Kuningan ya. Kuningan. Tapi ternyata mungkin rezekinya bukan di situ ya. Gagal juga ya. Di situ cuman 3 bulan saya usaha itu. Habis itu saya kembali ke Jogja. Itu jualan gorengan. Oh, terus mulai goreng menggoreng ya. Jualan gorengan. Terus akhirnya nggak jalan juga.
Jualan. Terus Enggak di situ jalan-jalan kok. gagal, akhirnya jualan angkringan. Kayak gini tuh. Angkringan kayak gini. Angkringan kayak gini. Di Jogja Waktu juga. itu posisi saya di Jogja, istri di kampung di Wonogiri kan. Usaha angkringan baru berjalan 2 minggu. Itu anak saya masuk rumah sakit. Waduh. Ujian. Akhirnya ya terpaksa ditutup karena juga baru buka kan belum begitu rame tuh. Akhirnya pulang lagi ke Wonogiri, terus ya itu ngurus-ngurus anak. Nah, akhirnya pada waktu itu kan uang udah habis toh. Jualan belum begitu lancar, pendapatan nggak ada. Anak masuk rumah sakit kan, jadi biayanya untuk Ya, ya. ngobatin anak Berobat. bahkan kurang deh. Kurang. Nah, Min. minus. Jadi itu tahun 2014 gitu. Anak sudah sembuh, pekerjaan nggak ada, uang tidak ada, lengkap sudah. Lengkap sudah. Titik minus. Waktu itu saya kembali ke Jogja dan dikasih uang itu 500.000 sama adik saya. Sanggoni lah istilahnya. Sanggoni lah. Waktu itu jalan-jalan lah pakai motor keliling aja, nggak ada tujuan kemana gitu, tapi sambil lihat-lihat kondisi. Akhirnya waktu itu saya lihat ada yang jualan di pinggir jalan, jualan Kentucky, kok rame ya. Saya tertarik di situ. Terinspirasi. Lihat. Besoknya saya langsung lihat itu. Waktu itu bukanya habis subuh, saya langsung situ. Ya tanya-tanya juga sambil lihat prakteknya. Teman saya bukannya juga habis itu. Yang itu ya. Yang Hari satunya. pertama saya di situ, liatin dia proses Belum ada, mengandung. belum kenal. Nggak kenal. Ya, Boleh juga. ya nekat. Artinya kan risih gitu kan, belum kenal. Ya pasti sih. Ya kono sing risi kan. Ya namanya kan nekat tuh Pak. Bukan orang Wong ra duwe duit to, Pak. Wong ra duwe duit itu wis menghilangkan ngono-ngono kuwi ya wis. Hari kedua saya juga ke situ. Ya sama lihat prosesnya. Habis itu selesai, saya langsung uang 500.000 itu saya belikan. Waktu itu kan ada gerobak ya nganggur tuh, tapi belum tahu itu gerobaknya buat apa. Terus saya dandani gerobak itu, di setting untuk jualan fried chicken. Sisanya beli bahan baku itu ayam, tepung, minyak. Nah, akhirnya langsung praktek, tapi belum jualan. Langsung praktek, digoreng, terus tak bagi-bagikan teman-teman sama tetangga waktu itu. Piye rasanya? Rasanya yo, ya, mungkin mau bilang nggak enak, yo nggak enak juga toh. Mau langsungnya akhirnya, ya wes hari setelah praktek itu, besoknya saya jualan. Mas Iqbal sendiri merasakan itu enak nggak? Waktu itu ya Belum merasakan. biasa sih. Maksudnya nggak Kalau begitu. dikasih nasi itu terus dimakan enak nggak waktu itu? Waktu Ada rasa itu, asin-asinnya ya nggak? cuma sekedar asin aja sih. Nah, Kemudian hari pertama saya langsung jualan. Setelah praktek itu langsung jualan saya. Laku juga. Waktu itu malah nggak pakai bumbu saya. Tepung nggak dibumbuin, air selupan nggak dibumbuin, ayam juga nggak dibumbuin. Nggak ada marinasinya. Plus nggak ada marinasi ya. Tapi alhamdulillah habis. Atau memang itu baru-baru Mungkin in. penasaran, toh. Nah, penasaran, pengen tahu aja gitu. Hari pertama Ini rasanya piye ya? Ayamnya ra dibumboni. Ya hambar lah. Tepung ra dibumboni. Loh, ini ada tulisan tambahan itu Apa? khusus Original. diet. Tapi habis loh ya. Berapa kilo pertama Nah, kali? yang Waktu itu cuma berat itu 2 mesti kilo. besoknya. Ya Hari kan? kedua Iya. gimana? Ya jangan ditebak dulu no. Hari Aku kedua. mau ngono. Hari kedua. Hari kedua. hari ketiga sama saya nggak pakai bumbu. Laku juga habis. Laku. Berarti karakter sana gitu suka. Betul yang sesuatu betul. Yo, Pertolongan Allah itu gitu aja tuh gampang. ya Allah mudahkan di situ ya. Terus Terus hari sampai berikutnya kan sekarang ini nggak berbumbu. Mah aku. Dibumboni nih. waktu itu hari ketiga itu saya beli di tempat lain, beli di
kompetitor lah. Survei lagi. Survei lah, survei. Jauh nggak? Ya, jauh. Dari tampilannya, rasanya, Loh kok enak? bentuknya, ya menarik, tur ya enak gitu. Tuh. Akhirnya dari situ saya mulai pakai bumbu. Tapi ya, bumbu juga kan hanya sekedar apa ya, biar nggak hambar aja. Jadi racikannya, ya, garamnya, bumbu rempah-rempahnya, penyedapnya itu saya nggak ngerti berapa. Tapi yang penting tidak hambar. Tapi alhamdulillah habis Bertahan, juga ya. bertahan gitu. Oke. Itu tahun 2015. Udah ngaji? Saya ngaji itu 2009 Oh, masuk binaan itu. Oh berarti waktu Nikahnya masih kan ta'aruf. masih di warung lama ya? Jadi di tempat warung lama itu kan, di tempat tetangga saya itu saya kan kadang jaga malam tuh. Nah radio itu hampir 24 jam hidup. Itu radionya radio swasta di Jogja. Jadi begitu selesai subuh itu menyiarkan tausiah yang ngisi ustadz-ustadz dari MTA. Iya radio itu. Rakosa. Rapor. Saya mungkin sampai sekarang pun hafal pengisinya dari hari Senin sampai Sabtu, insya Allah hafal. Oh itu dari MTA semuanya. Nah, jadi Ustadz Abdurrahman Suparno, Ustadz Srimul, almarhum Ustadz Emut, Ustadz Edi, kemudian Ustadz Muhammad Nasir, Ustadz Fitri di sana Wijaya. juga? Muhammad Insya Allah Nasir. saya masih hafal. Jadi ketika hari Senin Ustadznya siapa saya tahu sampai sekarang. Insya Allah. Oke. Jadi 2008 itu 1 tahun. Kemudian 2009 itu Nikah. saya kan pindah tuh ikut yang pelanggan saya yang modalin itu. Oh ya. Nah, kebetulan lokasinya itu dekat dengan tempat binaan itu Mana? di Condong Catur waktu itu. Condong Catur. Itu binaan Condong Catur. Binaan juga? Condong Catur. Jadi ngajinya awal di Condong Catur. Awal Condong Catur. Dari 2009 sampai 2020 COVID itu. Gimana COVID? Sebentar. Kita ke sana dulu aja nanti ceritanya. Kemana? Gimana goreng-gorengnya, Sama kita bumbu-bumbunya? lihat. Enggak dikasih bumbu kok. Enggak. Ada sekarang udah ada bumbu. Sekarang ada. Yuk, Yuk. nanti cerita COVID lebih oke nanti. Oke. Yuk.
Gimana, udah Mbak? punya 10 outlet. Mau buka 2 Ini lagi. jenengan belum buka, saya udah tahu loh ini. Ada Gimana itu awalnya? sekarang itu ada 12 outlet ya. Jadi yang Udah jalan? Yang dulu? yang 2 ini mungkin bulan Launchingnya September. September. Insya Allah. Oh, daerah mana saja itu? Ke 12 itu? Yang 10 ini tersebar di Kecamatan Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Condong Catur, dan satu di Klaten, perbatasan Klaten. Kemudian yang 2 ini nanti di kawasan dekat kampus. Kampus mana? Kampus antara UGM dan UNY ya. Oh, nanti anak-anak mahasiswa ini bidikannya. Iya, insya Allah. Oke. Berarti karyawan berapa jumlahnya? Karyawan untuk saat ini ada 12. 12. Buka dari dulu Mas. Kalau bukanya itu mulai habis subuh, habis sholat subuh itu udah goreng-goreng lah. Goreng. Sampai Yang satu outlet induk itu sampai jam 9 malam. Kemudian yang 9 itu sampai jam 2 siang. sampai jam 2 siang. Itu rata-rata semuanya habis. Ya namanya jualan kadang habis kadang sisa. Berapa? Masing-masing outlet itu berapa persen anunya karyawannya? Berapa? Berapa orang? Oh, berapa orang. Jadi rata-rata satu outlet itu 1 orang. 1 orang. Kemudian ada yang satu outlet itu 2 sampai 3 orang. Yang hidup. Yang Yang induk. induk itu. Yang induk itu Menangani bahan baku dan sebagainya, Yang mengenai bahan baku itu ada sendiri. atau dari pusat dikirim atau Kalau bahan baku kan dikirim semua. Jadi dikirim oleh grosiran, terus dikirim ke 2 titik. Kemudian masing-masing wilayah ini ngambil ke yaitu yang di kedua titik itu. Dia ada rumah produksi Mbak Kung. ada rumah produksi, Ada rumah produksi mes, untuk marinasi sama motong ya. motong. Ini sayang motongnya tadi nggak dimasukkan tadi. Pakai mesin motongnya. Gitu. Itu pakai mungkin Dela John itu mungkin. Rambut. Oh, rambut. Rambut itu. Terus ini bentuknya apa? Franchise atau memang apa? Semua di buat bawah di sana. jenengan. Semua milik saya Oh begitu. pribadi. Jadi ngawalinya untuk buat cabang itu gimana? Setelah satu berdiri terus buka lagi itu teknisnya seperti apa? Jadi ketika satu outlet ini sudah bisa untuk mencukupi makan, itu sisanya saya sisihkan ditabung untuk buka outlet satu lagi. Jadi begitu untuk makan cukup, kemudian untuk gaji karyawan cukup, saya buka lagi. Dari nabung. Dari nabung itu. Dari nabung terus berapa minimal modal untuk buka Anggarannya. cabang itu? Minimal tuh 8 juta udah jalan. Berarti 8 juta buka baru gitu. Karyawannya orang Bandung semua? Karyawannya nggak beda. Ada yang dari Bogor, Pangandaran, Iya, merantau. Purworejo, Kebumen, Nah, itu dapatnya jauh-jauh. dari mana? Saya posting di grup lowongan kerja di Facebook. Di Facebook. Oh. Jadi mereka pun juga cari lowongan ya. Jadi Mereka- ketemu sama yang memberi lowongan tadi Iya. dan bisa ngumpul di situ. Dari yang nggak ada rasa sampai 12 outlet ya. Atau mungkin kembali ke tidak ada rasa lagi, mungkin bisa seperti itu. Geger minggu pelanggane bubar. Ngomong wis Iya. dhisike ora ngerti kan dulunya. Nggih, Mas. Kalau untuk Mas Iqbal, jangan Mas gitu. Mas Iqbal. masih apa mang pertanyaannya? Mang? Kalau untuk Oh iya. Kalau untuk bumbu jenengan ketemu formulasi yang sudah tepat itu membutuhkan waktu berapa? Membutuhkan kurang lebih 2015-2018 saya. 2 tahun? 3 enggak? 3 tahun? 3 3 tahun baru bisa menemukan formulasi. Oh ini yang pas gitu. Saya itu masih 2016 ke atas itu cari-cari referensi bumbu itu. Dan pasti saya juga yakin bahwa
selera orang Jogja atau Kalasan sendiri dibanding rasa fried chicken yang ada di Kuningan itu beda. Iya, jadi untuk Betul, rasakan nah ini betul Pak. cocok-cocokan ya. Sebab itu kan sudah adaptasi dengan daerah. Daerah Jadi masing-masing. ada yang pelanggan saya dari jauh, padahal di situ juga ada. Ada yang di dekat saya juga orangnya beli tempat yang jauh. Ya cocok-cocokan sih. Betul. Tadi COVID itu Oh, gimana ceritanya? Kan rata-rata mereka yang bisnis terutama makanan itu kan yo terjun bebas semuanya. Kalau jenengan juga ngalami itu kan? saya tidak ya, malah ya alhamdulillah kebalikannya. Jadi Kebalikannya. ketika COVID itu kan hampir semua UMKM, semua usaha kan ya, gulung tikar ya atau bangkrut. Tapi saya alhamdulillah diberi kemudahan ya. Dari situ kan ketika COVID itu kan kita dihajar 2 kali, COVID sama kelangkaan minyak goreng. Iya. Padahal bahan baku jenengan. Ketika COVID itu wah, banyak sekali warung yang tutup dan saya buka sendirian. Adapun warung makan yang buka itu kan waktu itu para pelanggan atau orang-orang itu kan takut toh. Mereka menerapkan jaga jarak gitu. Iya, jaga jarak. Jadi waktu itu memang ada juga warung makan yang buka tapi sepi. Jadi yang lari ke tempat saya itu kan jadi banyak. Terus dari bahan bakunya Kalau bahan Harga baku ayam? kan harga ayam hancur toh. hancur. Jadi harga ayam murah atau karena kan terkendala lockdown toh. Mau ngirim susah. Ngirim susah, akhirnya kan ujung-ujungnya dibagi-bagikan loh di tempat di Iya, beberapa banyak wilayah itu. kejadian itu. Nah, dari situ keuntungan saya itu ya alhamdulillah lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Karena bahan bakunya murah Bahan bakunya murah, dengan harga yang memang standarnya jenengan standar, harganya. pembelinya meningkat. Waktu itu 2020 itu saya cuman ada 3 outlet tapi yang jalan 2 outlet gitu loh. Jadi setelah 2020 sampai sekarang ada 12 Itu jangan di warung apa di pinggir jalan. pinggir jalan, Pak. Artinya kan ketika COVID kan banyak PKL yang disuruh tutup atau bagaimana, jadi nggak masuk doprak-oprak. Kan dibawa pulang ya? Dibawa pulang, Pak. Kan dibawa pulang, Jadi yang- pembeli itu beli bungkus pulang. Jadi nggak ada berkumpul, nggak ada kerumunan kan teman. Kalau di razia sama Satpol PP belum pernah. Kalau Satpol PP itu kan merazia yang buka sampai malam tuh. Oke. Ya, Ini konsep berkah tersendiri. Iya. Kemudian ketika setelah COVID mulai mereda kan minyak goreng langka. buai. Nah, ketika minyak goreng langka mahal, saya malah jadi agen minyak goreng. Dagang minyak goreng. Jadi alhamdulillah dapat harga murah, subsidi. Geng. Iya, kadang tidak terpikirkan oleh kita kan, kemudian yang diberikan ini. Oke. Saya harus mencoba itu yang sedikit aja, tinggal Apa sedikit. ini? Ini kulit. Kulit. Iya, saya suka kulit. Di harga berapa kalau kulit seperti ini, Mas? Dengan Kulit format itu kayak gini. 6.000 segitu, 1 cup. Satu kopi cup gitu. kopi kayak gini tuh 6.000 ya. Iya. Ini kulit terus bumbunya sama dengan yang di Kentucky ya? Sama. Sama. Disediakan kulit sama tahu. Ini tahunya. Tahunya tahu kotak-kotak kayak gini ya. Tahu magang. Magel ya. Tahu. Dan kalau di sini ada yang segitiga bentuknya. Terus ya ini 3 ini ya. 3 sama ada yang enggak sempat saya bawa itu jeroan Jeruan itu apa? khusus hati ampela ceker. Dibuat kayak gini atau di plastik atau apa anunya? Apa packagingnya? Dibuat seperti ayam ini, jadi semua produk ayam itu masuk dari mulai kulit, daging, ceker, Tidak bulunya. yang tidak bulu sama darahnya. Dulu nih gue kok lho dikawanya nggon Mojolaban ngono dadi kok. Mas Iqbal, Ya. setelah punya banyak cabang ini, bagaimana manajemen
pengawasan dan sebagainya seperti apa? Jadi kan udah nggak jualan di yang atau jenengan Tinggal muter atau keliling bagaimana? Untuk manajemen ini tidak ada apa namanya peraturan khusus ya. Jadi ya mereka juga sama-sama ngerti. Jadi Oh, kepercayaan. mereka membutuhkan, saya juga membutuhkan. Jadi masing-masing saling membutuhkan, di situ semuanya jadi berjalan lancar. Gitu. Ada outlet yang ditunggu sendiri atau memang jenengan cukup apa tugas jenengan itu memantau saja atau gimana? Saya mantau. Mantau. Jadi nggak nunggu outlet ya? Nunggu itu paling cuma 2 jam, 1 jam itu hanya untuk ya mantau sih Oh, di outlet induk itu. di outlet Indo. Heeh. Oke. Berarti kalau dari bahan baku tadi motong ayam marinasi udah ada orang sendiri. Kalau motong ayam masih saya, karena kan pakai mesin. Jadi saya masih ada rasa takut ketika memperkerjakan orang untuk pakai mesin itu. Ya, ya. Gitu. Pakai mesin. Jadi belum berani melepas Sreng gitu. Pakai kaos tangan baja. baja itu lebih mudah ya. Tapi yang marinasi sendiri. Marinasi sendiri. Ya. Marinasi Berapa marinasi itu bumboni dagingnya? Memboni. Bumboni didiamkan ya? Berapa waktu? Didiamkan 1 hari. 1 hari. diungkap enggak? Oh, ora dikum. Dikum. Nek. Terus sampai hari ini berapa kilo produksi untuk memenuhi 12 outlet itu? 10 outlet. 10 outlet itu. Rata-rata antara 80 kilo sampai 120 kilo. 80 kilo Sampai 120 kilo. 120 kilo. Itu berapa ayam itu? Ya rata-rata 80 ayam. Jadi bobotnya kan di atas 1 kiloan. 70 Jadi dikirimkan jenengan itu udah tanpa bulu, udah tanpa bulu. Udah bersih. udah bersih ya. Nanti apa jeruannya disendirikan. Gitu. Oke. Sudah. Kalau ini kan kaitannya dengan penyembelian ya. Jenengan kan survei dulu mana yang dipercaya orang yang sholat dan gitu ada. Ada. Saya beberapa kali pindah-pindah penyembelihan. Jadi ada Untuk yang memastikan itu ya. waktu itu ada pemotongan milik saudara kita sudah bersertifikasi halal, bahkan di apa namanya tempatnya itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Iya. Tapi yang menyembelihnya ya Nggak beres. nggak beres. Saya pindah, terus pindah ke tempat lain. Penyembelihannya itu urat lehernya nggak Nggak putus. Nah, Wah. itu kan matinya kemungkinan di pas digodok gitu ya. Iya. Jadi Pindah lagi. pindah lagi banyak. Ya, itu yang menjadi pertimbangan tidak dilepas dari pembelian sendiri ya. Gitu. Terus Sampai sekarang. ketemu. Sampai sekarang. Ketemu alhamdulillah. insya Oh, Allah. alhamdulillah. Udah memastikan kehalalan gitu. Oke, berarti wah sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Gitu. Insya Allah. Ayam ini kan simpel ini. Cara orang pagi pengen golek sarapan gitu, Iya. cepet-cepetan ya. Kono tuku anu ya. Lagi. Tapi kan nah, Mama Nur. Fried chicken. Nah, sekarang kan Larono. kebanyakan kan malas masak juga lah. Iya. Tagline-nya itu Iya memang budayakan jalan memasak. Masak. kalau pagi-pagi kan serba katakanlah repot, ya tergesa-gesa. Jadi ya kalau beli ayam kering kan lebih simpel. Ada tagline-nya apa tadi? Saya ingin tahu. Apa? Tagline-nya apa maksudnya? Budayakan malas memasak. Menurut saya kurang bagus. Biar kami yang memasak maksudnya kan ngono. Nguyukur men payu itu. Ya ora apa-apa nek arep masak ora apa-apa, cuman pengen praktisnya lauknya kan bisa disediakan sama Bandung. Bondowoso. Bandung Kalasan fried chicken Tabanan Bandung Bondowoso. 234. Itu pakai kode itu 234. Iya pakai. Pakai nama. Itu pakai. Oke, itu. Ini masih bagus ini. Ke depan masih oke. Bisnis Insya Allah ini. masih oke. Selama masih ada ayam ya. Selama masih ada ayam.
Malam hari ini banyak lalu lintas yang tidak nampak ini. Mungkin mau beli fried chicken. Oh, Ya iya, ditawarkan Ini loh. pasarnya baru diresmikan Pak Bi. iya itu. Belum dibuka. Oh, ini kalau malam ditutup no. Ini malam kok. Oh. Mungkin Ayo, mau tawarkan ngerokok. dulu. Ya. Baik pemirsa dimanapun anda berada, Kode malam hari ini menawarkan. Ayo, silakan. minum dulu, Mas. Ada Bandung Fried Chicken, chicken. Bandung Fried Chicken dari ownernya yang saat ini juga hadir, Mas Muhammad Iqbal. Silakan pertanyaan, telepon langsung bisa di 02716793.000, SMS WA di 08112553.000. Iya. Ini ada versi Kulit. kulit, Versi daging. terus tahu juga ada. juga ada. Tahu apa itu? Tahu crispy? Tahu crispy. Iya. Ya. Sering juga menerima pesanan Mas Iqbal ini. Alhamdulillah sering. Itu biasanya Acara-acara acara Jumat berkah, kemudian untuk biasanya puasa takjil itu. takjil. Itu sepaket sama nasinya apa cuma Kadang ada yang pakai nasi, melayani juga? melayani juga. Kalau satu box nasi, terus ayam, sama cabai, lalap, Nggak pakai lap nggak tuh? di Pakai. di harga berapa mas? Bervariasi ya, tergantung minta ukurannya yang kecil apa yang besar atau jenisnya yang dada atau sayap itu tergantung. Cuman rata-rata 10, Ini. Besar ini. yang ini besar. Berapa? Jadi 10.000 sampai 12.000. terjangkau. Itu harganya. Kalau harga per potongnya ini Per potongnya 8.000. 4.000. sama semuanya. Sama semuanya. 8.000. Satu ayam itu jadi berapa potong mas? Tergantung bobot ayamnya ya. Jadi kan ada yang 0,7, 0,8, yang besar ada yang 1,8. Jadi kalau di rata-rata itu 1 kilo itu bisa 10 potong sampai 11 potong. 10 sampai 11 potong. Itu yang sekilo ya? Itu tergantung bobot. Kalau sekilo hitungannya segitu. Jadi entah itu bobot besar atau bobot kecil, sekilonya ya isinya 10 potong sampai 11 potong. Iya. Ya kalau dari awal sampai saat ini masukan-masukan yang berarti menjadi perubahan dari perubahan rasa dan sebagainya apa diantaranya mas? Kalau masukan-masukan sih belum pernah ada ya. Dulu nggak ada rasanya gitu kok. Nggak Itu kan inisiatif sendiri. Iya. Terus Jadi, kan terus Belum ada akhirnya- yang komplain itu ya? Mungkin belum ada yang komplain. Mungkin mau komplain ya nggak enak dah. Testernya aja nggak berani berikan masukan. Jadi untuk sampai pada tahap seperti ini kan saya ya terus lihat kompetitor kalau kita beli di tempat mereka terus dan banyak istighfar ya mengamati. mungkin. Iya, alhamdulillah ini kan satu berkah yang sekarang sudah menjadi tambah besar dan yang sekarang ini kalau rata-rata itu penggemarnya anak kecil atau yang sudah dewasa juga Semua kalangan masuk. Semua masuk, ya. Kalau pagi-pagi kebanyakan anak kecil kecil. sama orang mau berangkat kerja. Kalau siang itu banyak kan mahasiswa. Oh, Kalau yang sore juga banyak. ya. Ya pegawai pabrik lah, umum lah. Ya. Jadi semua kalangan masuk. Praktis itu. Kalau makan di tempat ada juga. Makan di tempat ada di satu outlet induk itu. Oh, di Indo ada Ada mejanya. meja. Itu yang tutupnya jam 9 malam tadi? Iya. Itu berapa orang yang standby itu? Di situ 2 orang sampai 3 orang. Posisinya di mana itu? Outlet itu? Itu di Condong Catur Oh, jangan. Condong Catur. Oh, itu yang pertama berarti? yang pertama. Oke. Kalau pinggir jalan itu sebenarnya bayar nggak sih? Retribusi? Bayar. Jadi Kemana? ke Ada yang yang punya keliling. ini, ke yang punya rumah. Oh, Jadi enggak. Oh kan itu dari Itu beda sama Solo Beda. itu. Kalau Jadi- Solo diambili. Punya halaman. kita nembung yang punya halaman, halaman Kan rumah. berada di depannya. Iya. Berapa mas itu sehari? Rata-rata 5.000? 4, yang paling murah itu sebulan 200. Kalau paling mahal itu Oh, 500. per bulan. Jadi memang usaha fried chicken pinggir jalan ini kan
sangat simple, praktis dan murah modalnya itu. Selama ini kan kalau orang berusaha mau dagang usaha apapun itu anggaran terbesarnya itu kan untuk sewa kios. Sewa kios kan paling tidak setahun, setahun aja minimal 15 juta rata-rata. Kalau usaha seperti saya ini kan per bulan. Jadi ketika jualan itu tidak prospek pun ruginya nggak banyak dibanding dengan orang yang sewa Punya kios. kios. Kalau yang outlet Condong Catur itu kios bentuknya. Bentuknya itu tanah kosong sih, tanah kosong. Sampingnya itu ada warung makan punya adik saya. Jadi masih keluarga. barengan gitu. Orang mau beli nasi makan di tempat itu, di tempat adik saya juga bisa duduk. Warung makan biasa gitu. Warung makan biasa. Ya. Jadi warung makan biasa, saya di depannya itu nyewa. Gitu. Ya. Jadi apa lauknya ambil sini, makannya di sana juga boleh. Masa Oke. Baik, kita masih nantikan untuk para pemirsa yang saat ini ingin bertanya. Oh, kalau kontaknya berapa Mas? Apanya? 085 316 337 315. Wah, nggak hafal nih aku. Nggak ada tulisannya. Ya. Yang belajar. Yang mau belajar bisa enggak Teko? Ya, jenengan kan tidak termasuk Aku mau sukses urut. lah itu. Mas Iqbal. Ini kalau ada yang mau apa Belajar. sinau caranya bagaimana itu boleh enggak? Insya Allah sangat boleh. Ada yang sudah Lihat ke depan. ada beberapa orang warga Warga kita ya. kurang lebih 8 atau 10 orang yang Sudah. Makan. belajar ke tempat saya. Kemudian ada 4 orang yang langsung berjualan dan alhamdulillah sampai sekarang jalan. Bahkan ada yang sudah punya 2 outlet. Jadi untuk warga itu gratis. No. Enggak. Saya kasih resep, saya kasih prosesnya seperti apa, menggorengnya seperti apa, itu saya kasih tahu semuanya. Tidak ada yang tutup-tutupi. Kalau yang di luar sana itu kan kayak gitu mahal. Saya untuk warga luar, saya kasih tarif, pasang tarif. Atas setara. Kalau Karena ilmu kok, itu mahal ilmunya. Jadi kalau untuk luar warga saya pasang tarif, tapi kalau untuk warga sendiri saya gratis. Bulan kemarin itu warga Colomadu 2. Saya sama Mbak Kung warga Colomadu. Oh, 2. Iya. Colomadu 2. Saya 1. Tinggal. Itu Mas Jenal mungkin juga beliau nyimak. Oh, hai Mas Zena. Kenapa? Guru. Oh, Sama istrinya 2 hari belajar ke tempat saya. Kemudian setelah 2 hari belajar, dari mulai motong, marinasi, menggoreng, lihat langsung proses berjualan. jualannya. Kemudian beliau langsung berjualan, alhamdulillah rame. Oh, oke. Ada apa laporan atau gimana kalau ini udah mulai buka Mas modalnya gitu kan, ada laporan gitu. Kemarin WA saya, alhamdulillah usaha ini sangat membantu saya. Dan saya kan dengarnya senang sekali. Sebelumnya beliau usaha apa? Beliau usahanya parfum. Parfum terus ini buka Kentucky. Buah Kentucky. Jenengan pun juga dulu awalnya background menggoreng gitu nggak ada ya? Ada sih, cuman Gorengan kan itu ya, jualan Gorengan tadi sih kan. jualan gorengan tuh ada, Warung basicnya makan. ada. Tapi kan kalau untuk Kentucky beda gorengan. Beda ya. Beberapa kali saya pun gorengnya ya gagal, ya gosong, ya belum matang. Ngalami itu. Ngalami. Iya. Ya harus begitu. Itu biar sempurna seperti apa sih untuk proses pembuatan itu dari awal sampai akhir biar oke gitu. Semua kan perlu proses, ya. Nggak bisa langsung sempurna. Asal berani nyoba itu nanti juga lama-lama ketemu jalannya. Termasuk gorengnya ini. Gorengnya Coba terus. Berdua tahun kan, 2 tahun baru dapat termasuk 3 tahun. formulasinya. 3 tahun. 3 tahun dapat formulasinya. Saya buka 2015,
2017 saya bisa buka cabang 1. Itu waktunya 2 tahun. Iya. Memang jiwanya jiwa Bang. Petarung. usahawan. Usahawan. Oh. Ya. Lihat orang Bandung itu kan itu ketol-ketol. Ya, kalau usaha Akang kredit orang Bandung. Gon ngendi tuh gue. mindring. Orang Tasik ya. Orang maksudnya. Karena aku coba aneh Pak Setu mergo teko tiap dino Setu. Dan itu tetap ada setiap hari Sabtu. Nah itu termasuk yang tahu bulat itu kan juga Iya. dari sana toh, dari Sunda toh. Yang dadakan itu. Heeh. Yang pakai mobil itu loh, Dadak. digoreng dadakan itu. Ini kotak kayak nggak bulat ya? Beda. Mas Iqbal, jenengan setiap mau buka outlet tadi mau survei tempat dulu atau gimana? Iya, survei tempat itu Survei ya. tempat tanya-tanya. gitu. Lihat kondisi jalan. Apa yang menjadi pertimbangan itu? Mas? Perumahan, kemudian pertokoan, kos-kosan itu kemudian jalannya ramai tapi tidak begitu apa namanya Prospek tidak Mengganggu begitu lalu lintas. cepat itu jalan bukan jalan cepat. jalan Jalur lambat, cepat. jalur lambat. Salah satu kriteria Bukan ya untuk jalur cepat. ini para pemirsa kalau mau usaha. Jalan cepat tuh mau berhenti aja susah. Iya. Pantesan tol itu nggak ada yang jualan. Tapi bener juga itu kakakku juga buka tapi nggak jalan. Arah Jogja, arah Solo Jogja kiri jalan. Oh, itu kan jualan cepet semua tuh. Makanya dia nggak bisa bertahan lama. Tapi waktu geser sedikit aja masuk, banyak yang bisa. Kalau yang dekat tikungan itu rame Pak. Yang Alhamdulillah ya Allah. rame juga. Iya. Kayak teman saya juga ini. Teman saya Mau juga. buka outlet lagi. Gimana? Belajar dulu nanti. Ya ini no, aku gurunya juga Mas Iqbal tanya-tanya. Oke, Mas, itu terpantau kalau warga ikut itu butuh berapa hari sih sebenarnya kalau ingin belajar? Kalau Rata-rata yang 10 ya tadi yang sudah belajar itu. Rata-rata bisa itu butuh berapa hari? 2 hari itu udah cukup sebenarnya. 2 hari. 2 hari sudah cukup. Berarti dia mengawali dari proses Iya. motongnya. Cuman kan ketika mau belajar itu ada syaratnya. Apa ini? Syaratnya ini Gula teh. jenengan belajar itu Wah, enak jenengan hanya bareng. sekedar ingin tahu atau mau jualan. Kalau ingin benar-benar jualan, segera beli peralatan, perlengkapan, di training di tempat saya 2 hari atau 3 hari, nanti insya Allah langsung jalan. Ini kan gitu modelnya ngajari. Jadi kalau hanya untuk sekedar ingin tahu itu Orang melaku-melaku. nggak melakukan. Ini cuma kulaan ilmu. Jadi kan lebih ke praktek langsung. Iya, karakternya kan seperti itu. Praktek lan ora rasane sebenarnya praktek. Ya kayak mau nekat orang kubu yang melaku. Entek loh. Jadi ngajari ya juga gitu. 2 hari saja baru kita buka gitu kan. Nanti kalau kelamaan Ini ada pertanyaan. Perut tinggi ini. Dari Semarang ada Mas Anton. Nah ini tadi ada status WA-nya itu ternyata beliau adalah Anton Raja Tandon Air.com. Saya buka memang beliau bosnya Tandon Air. Jadi kalau mau nanti kerjasama silakan. Iya maksudnya apa? Enggak gini. Enggak. Izin bertanya ke narasumber, Mas Muhammad Iqbal, BFC. Bandung. Bagaimana cara gaji karyawan? Bagaimana cara gaji maksudnya menggaji karyawan atau dipotong persentase omset harian? Nah, silakan. karyawan ini saya gaji harian, Semuanya ya. dapat gaji pokok. Kemudian ketika penjualannya ini melebihi target, itu kan saya ada targetnya. Misalnya Mas, kamu kalau jualan setiap hari habis segini selama 1 bulan, nanti sisa laba setelah dipotong gajinya dia harian, kemudian dipotong operasional jualan kayak lapak, sewa lapak, kemudian
beli bahan baku, sisanya ada berapa, nanti dibagi 2, kamu 50%, saya 50%. Jadi di samping dia dapat gaji pokok, dia juga dapat persenan Dari target itu. dari target itu. Kalaupun tidak tercapai targetnya, tetap pokoknya dia dapat. dapat gaji pokok. Kemudian karyawan ini juga saya kasih tempat tinggal, mes. Jadi Ada mesnya. bareng-bareng. Untuk makan juga saya kasih. Saya sediakan beras sama nasi. Yang barang-barang maksudnya Bareng siapa? yang di Indo. Bareng-bareng bareng Kan siapa? tersebar beberapa titik di tempat yang Ya, ngumpulnya jadi Banyak, satu kan? gitu ya. Jadi Idenya. ada 2 titik. Oh. Jadi untuk wilayah Ngagli, Ngemplak, Turung Catur itu di 1 titik, sementara untuk Kalasan itu ada sendiri. Ya, ya, ya. Iya. Itu paling jauh dari titik induk tadi berapa kilometer? Mas? 13 kilo. Oh, ya tidak jauh-jauh amat ya. Ya berarti Colomadu sinilah. Jauh loh Pak, 13 kilo. Tapi udah bisa dijamak kosor. Kok Romo Melayu nih? Wilayah Jogja untuk jarak segitu itu hitungannya dekat. Iya, Nggak betul, begitu jauh. betul. Jadi ya itu Enak dia ya? dapat gaji pokok, kemudian dapat bonus kalau target tercapai. Nah, Kemudian kalau dia itu 1 bulan tidak libur itu juga dapat bonus. Berarti liburnya tergantung itu. Apa memang seminggu sekali atau berapa? Kalau untuk libur ini saya jatah 1 minggu 1 kali. Oh gitu. Kan rata-rata perantau dari jauh toh. Jadi kadang mereka ini ngambil libur langsung 2 bulan. Jadi 2 bulan ini Dikumpulkan 8 ya? hari dikumpulkan. Karena kan jauh toh. Iya. Jadi mereka 1 bulan nggak libur, tapi bulan keduanya dia langsung dapat libur 8 hari 8 untuk hari. pulang kampung biasanya seperti itu. Itu rata-rata karyawannya udah berkeluarga apa masih bujangan? Yang berkeluarga itu ada 5, yang sisanya masih bujang. Bujang. Gimana tanggapan mereka selama bekerja sama jenengan itu? Respon mereka? Ya, alhamdulillah semuanya kan kerasan betah. Jadi ya sama-sama itu Paling saling lama membutuhkan. berapa tahun sampai saat ini? Sampai saat ini 2018 itu 6 tahun. 6 tahun ada. Berarti sejak berdirinya no? Outlet itu? Sejak berdirinya outlet itu? 2018 itu loh. 2000 kan berdiri Kan oleh- beda-beda, 15. outletnya itu kan beda-beda Oh berdirinya. iya. Jadi paling lama itu dari 2018 ada. Atau outlet induknya itu. Syaratnya tadi untuk apa seleksi karyawan gimana waktunya? Ada kriteria tertentu? Untuk seleksi karyawan itu kan saya mencari karyawan ini pakai apa namanya Facebook toh. Jadi Aplikasi. pernah satu kesempatan yang yang melamar itu lebih dari 100 orang. WA. WA. Lah terus HP saya sampai hang. Waktu itu kan Satu satu saya HP tuh. Jadi saking banyaknya pelamar itu, HP bunyi terus, getar terus, akhirnya mati. mati dewe. Terus diseleksi atau gimana sistemnya? Diseleksi satu-satu melalui video call, jadi interview online. Dari situ kan saya tanya-tanya, Apa motivasinya? ya pengalamannya gimana, kemudian dia sholat apa tidak, kemudian Itu merokok apa ditanyakan? tidak, saya tanyakan. Keren, Ya, keren, bagus keren. itu. Iya, iya, iya. Syarat utama. Dia sholat atau tidak, kemudian merokok atau tidak. Merokok atau tidak? Oh, ya, sip, kalau sip. merokok termasuk yang Kalau merokok nggak masuk, Iya. sholat juga nggak. Ya kadang Apalagi nggak sholat. Gitu ya. Keren ya. Ke segitunya jenengan. ya selektif. Untuk apa? Maksudnya? Segitunya jenengan memperhatikan orang-orang yang nanti akan memegang amanah itu. Yang pertama kan kita kuliner ya. Kadang saya sendiri ketika jajan ke tempat lain, beli mie ayam atau bakso, ketika yang jaganya merokok yang karyawannya merokok itu saya Ilfil dulu ya, udah nggak nggak nyaman. minat beli.
Kalau untuk sholat ini kan memang ya pokok lah. Pokok. Iya. Itu. Saya tidak merokok, insya Allah sholat gitu berarti ya. Kesempatan. Seragen. Oh, dibukakan nanti Mas. Belum ada seragen. Seragam. Wis setiap episode tuh ngono terus ana aksine. Awake dhewe iki. Itu seperti Suwargi Pak RT Wah, iya jadi kangen aku. Masya Allah. kan selalu bertanya itu enak sing ngelas taruh rasidone Arti itu kegiatan masa pensiun. Pak RT sekarang udah enggak mendahului. Nggih. Jadi Tapi ini modalnya berapa toh untuk pengadaan baru itu Mas? 8 juta itu udah 8 jauh. juta ya, sak gerobak gitu ya udah. itu belum bahan baku toh? Masuk itu udah masuk. Udah masuk. 8 juta itu. Gerobak, tapi kompor. malah kalau apa modalnya 500.000 tanpa bumbu bisa gede. Tapi modalnya nekat. Itu modal nekat. Modalnya nekat. Jangan diulang lo ya. Jangan lo ya, Cik ya. Ditiru ya 3 hari we laris ngono kok. Entek iki lho. Ya untungnya kayak ketemu bumbu nek ora yo. Ketika berada pada posisi sekarang ini kan, yo mikir juga. Kok yo dulu Senekat kayak itu gini, ya? kok yo entek laku ya. Mungkin pas pelanggannya itu beli itu langsung ada rasanya mungkin. Pas semuanya pada kelaparan. Kalau baru mungkin itu hanya sekedar Oh, tes ngetes saja. Itu anyar ya. Oh, Ayo coba sih. ya nyobain. No. Pemergo sing jajan iki pas luwe kabeh dadi enak. Apa yang ini tau? Oh, cocok kleru ya, coba atuh kene. Opo dong. Banyak ya tafsirannya. Atau harganya karena murah. ya murah sih. Berapa? Oh, gitu murah. Waktu itu pertama jual itu harga 3.000-an. Oh, 3.000. Yang lain 8.000. Enggak, yang lain 4.000, 5.000. Iya, yes. Ya, Sak paling. ngono kuwi lah umume. Kok kene luwih murah timbang kono ya? Tuku kono sik gitu. Kok ora ono rasane ya? Apa cocok kleru ngomong tuku nek. Jajal kira dibumboni liyane wis. Padahal rung kabeh. Semua. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah berarti emang ini sudah apa ya, ketemu formulasi rezekinya memang kelihatannya dengan di sini. Tadi kan sempat pindah-pindah tuh. Iya. Dari ini, dari gorengan, dari pindah terus. Ini sudah kelihatan hilalnya berarti. Ya kelihatan. Mas Jadi Iqbal putranya berapa? Kok saya tau Pak, dijawab apa-apa yo. Aku susah loh mulai pertanyaan. Jadi kan waktu pertama usaha fried chicken ini kan memang tidak ada gambaran akan ke sana gitu. Sampai 12 ini belum enggak kebayang. Nggak kebayang. Jadi memang waktu itu tujuan saya usaha itu yang penting anak istri bisa makan dulu. Karena pada waktu itu kan saya nggak kerja, malah punya utang. Sebelumnya Anak istri, nggak bisa makan. ya? Sebelumnya nggak bisa makan. Ya bisa, tapi kan Oh, yang dimakan namanya nggak ada, udah rumah tangga kan beda. Beda. Ada tanggungannya. tanggungan. Jadi yang penting gimana saya bisa berjualan, hasilnya untuk makan itu aja. Jadi harapannya cuman itu, udah muluk-muluk pengen beli. Tapi itu mulia banget loh itu. Mempertahankan hidupnya itu. Dulu Mas Iqbal ini lebih kurus dari sekarang ini. Waktu awal-awal anu. Kan banyak prihatinnya waktu itu. Iya. Jualan macem-macem gitu nggak jelas itu. Belum ketemu aja Belum ketemu maksudnya. formulasinya. Sama sih, nggak ada perubahan. Tamblek tenan maksudnya. Kalau anu Mas, cuaca hujan gitu gimana? Kan itu kan di jalan kan? Ayo, nah semua usaha nih pas hujan pasti sepi. Nah, kalau nggak habis itu resikonya Saya bagi-bagikan ya, kalau nggak habis tuh dibagikan ke Tetangga. ke tetangga, ke teman-teman. tangga warung ya. Di semua outlet. Kan Karena itu nggak waktu bisa itu dijual lagi tuh. nggak bisa, Hari berikutnya kan udah nggak bisa ya. nggak bisa. Waktu itu pernah sisa 70 potong atau 7 kilo itu pernah. Ya, namanya jualan tuh. Bener Bang. Sudah terpikirkan nanti resikonya seperti itu. Ya. Kalau jualan tanpa resiko kan mungkin semua orang jualan. Ya. Tidur kan. Wah, Biasanya sing diceritakake ya susah ngono kuwi.
nek susah tak sensor. Susah itu Nggak meten-meten nih. ya pokoknya tetap melalui lah proses kan dari nol ya. Dari nol. Dari Minus. nol. Dari minus malah ya. Minus sampai plus, surplus ini ya. Yang ngerti susah kan cuman istri loh, itu dulu. Tadi tak sensor, rasa cerita-cerita. Nah itu prihatinnya seperti apa yang jelas sekarang sudah mulai stabil. Alhamdulillah. Apa aktivitas selain dagang jenengan itu udah sekarang banyak waktu longgar itu karek mantau? Oke, alhamdulillah sekarang banyak ruang. Apa di majelis? Kalau di Madi saya di Bankom sama di ini tim tanggap driver. Jadi tim tanggap driver itu tugasnya nganterin guru daerah, ngisi di cabang-cabang. Ikut serta dengan bergabung di sana. Iya. Kemana aja? Pernah ke Semanu, Karangmojo, Melati, kemudian Bambang Lipuro, Turi, Wih, Sedayu. Lintasnya memang lintas Jogja. Dan untuk yang tadi agen minyak masih? Sekarang udah, karena udah nggak langka lagi. Dan pas langka, Pas langka saja. ya caranya itu lengo murah nih karo dodol. Betul. Kan itu harganya harga pabrik berarti. Harga pabrik. Pinter kayak. Saya kira masih berkelanjutan untuk tambah-nambah. Oh, divisi yang lain. Oh, ini udah berlebih ya, Pak? Lebih. Untuk Sabilillah udah. Oke, tadi apa jenengan mau tanya? Istrinya berapa itu? Malah guyu. Anaknya. Anaknya Oh, 3. putranya. Ya. Yang 3. pertama Yang pertama umur kelas 5 itu berapa? Masih SD. 2011. sering saya kayak gitu. 2014. Lupa umurnya anak. 2014 itu Masih berapa? aja nggak 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Kelas. Yang kedua kelas 2. Kemudian yang ketiga baru 15 bulan. Wah, anak ketiga. ada nggak cita-cita nanti untuk meregenerasi ini nanti putra saya mau saya terjunkan ke Enggak sih. enggak loh Enggak. Biar dia biar jadi orang sendiri gitu ya Jadilah dia sendiri. Nanti juga dia Akan ada melihat. jalannya sendiri ya. siap-siap gitu. ini kalau di Kuningan sendiri udah nggak punya niat untuk dikembangkan di sana. Oh, tidak. Apa alasannya? Pangsa pasarnya beda Ya, atau gimana? beda, pasar beda. Oh, Kuningan kan ya enggak seramai Jogja. Kuningan itu seramai apa sih? Sukoharjo, Klaten paling. Klaten ya. Klaten. Lumayan lah Klaten. Kuningan. Tapi masih ramai Jogja. masih ramai Jogja dan tempat masih murah-murah juga ya untuk makanan kalau di Jogja itu. Ya katanya sih murah. Kamu Solo? Ya sama. Sama sih sebenarnya. Uang harganya juga sama kan. Gitu. Kalau dibanding dengan kompetitor yang ada, keunggulan produknya dengan dia apa? Saya juga sebenarnya bingung ya keunggulan di produk saya itu apa. Saya jadi bingung. Karena ketika saya beli tempatnya kok ya enak. Iya. Lebih enak dari punya saya. Ya mungkin keunggulannya ya itu cocok-cocokan sih. Itu tadi yang Iya. menggerakkan pembeli Kaitannya dengan rasa ya. Rasanya cocok. Rasanya standar gitu ya. Standar rasanya itu. Standar. Ya nek Kentucky ya ngono kuwi wah tiga Fried chicken. fried chicken Fried chicken. Fried chicken ya ngono kuwi. Fried chicken itu ayam digoreng. Nah, Ayam goreng ya itu aja. Fried soal kalau yang itu digoreng. merek itu. Oh, itu toh. Apa ya? Merek Ya, sebelah. itu merek sebelah yang mendukung Oh. Israel. Tapi benar Bandung fried chicken benar. Ya, betul. Dulu itu ya ketika saya sebelum menamakan Bandung itu pertama kali saya namanya ayam goreng Mail. Mail anaknya. yang hari itu Dulu pernah ada kru namanya Mael juga. Kalau itu Siapa putranya. Mail itu? Mereka apa? ya? temennya Itu terinspirasi dari film Upin Ipin itu. itu. Oh, Benipin itu. Oh, makan itu. Mail. Jadi waktu itu ayam goreng Mail tuh. Terus tahun 2015 atau 2016 itu kan Nanti. mulai ada GoFood
GrabFood, Iya. Makanan online. makanan online yang dipesan lewat Pesan aplikasi. lewat aplikasi. Waktu itu saya satu gerobak, saya daptarkan di GoFood sama Aja disebut kayak gitu. ya di aplikasi itu. Aplikasi ya. Jadi 2 outlet tapi satu gerobak, 2 nama. Waktu itu Oh, namanya Bandung Fried Chicken sama ayam goreng Mail. tapi satu outlet. Satu outlet tempatnya itu. Oh, oke. Nah, kemudian kok yang pesen itu kebanyakan Ke Bandung. Fried Chicken, bukan ayam goreng Mail. Nah, itu bisa jadi tolak ukur. Berarti kita iki sing Akhirnya waktu itu namanya saya ganti Bandung Fried Chicken 234. Nah, ketika saya ganti dengan nama Bandung itu kan dulu ada kompetitor, dia udah punya banyak cabang, namanya juga Bandung. waduh. Terus Iya iki. Nah, waktu itu saya Dikomplain. waktu itu yang jaga karyawan saya tahun 2016 tuh. Diparani. Diparani 2016, diparani Hmm. 2 orang. Waduh. Kontennya gede-gede. Wah, yang kon uang be. Yang nunggu itu karyawan saya. Ditanya-tanya sambil Interogasi kasar, lah, ya. interogasi. Ini yang punya siapa? Minta nomor HP-nya. Terus namanya ganti jangan Bandung. Nah, waktu itu katanya tuh, ini nama Bandung Fried Chicken sudah terdaftar di HAKI. Hak cipta itu ya. Iya. Nah, Oke. nah, kebetulan yang jaga itu karyawan saya, dia lulusan S1 hukum. Wow. Karyawane satu hukum. Dia nanggapnya dengan santai tuh. Terus sorenya laporan ke saya, Mas tadi ada yang datang 2 orang ini, terus minta namanya diganti, terus juga minta nomor HP-nya Mas gitu. Malamnya itu saya ditelepon sama yaitu yang bosnya Bandung Fried Chicken. Intinya dia minta namanya jangan Bandung. Kalau tetap namanya Bandung tidak diganti, bakal dituntut, dilaporkan ke polisi. Nah, waktu itu kan sebelumnya dikasih tahu sama karyawan saya, alah Mas ini paling cuman gertak, nggak mungkin kopet kaki 5 namanya sudah terdapat di HAKI. Terus biasa we. Telepon marah-marah, akhirnya langsung ditutup tuh. Terus saya WA, maaf Mas, boleh saya lihat sertifikasi HAKI-nya itu? Iya. Kayak sertifikat itu ya? Ya, namanya kan ada keluar sertifikatnya. Boleh saya minta fotokan, atau kalau tidak ini alamat tempat tinggal saya, monggo kalau mau bersilaturahim saya tunggu. Habis itu mau saya diblok. Oh, berarti memang kertas sambal goreng itu tadi ya. Akhirnya karena nomor saya diblok ada kelanjutan, ya udah. Ya wes. Harusnya yang ngeblok kira-kira kan lah mana sih ngeblok. Berarti selesai sudah. Sudah lah. berarti Oh, selama dia yang memulai. ini yang jaga counter semuanya SH ya. Sarjana hukum. Itu yang dulu yang pas pertama saya mau buka outlet. Iya. Dan ya tetap menggunakan nama ini Sampai sekarang Bandung. masih. sampai Iya. sekarang nggak masalah ya. Berarti bisa ya satu outlet menggunakan nama online, penjualan online beda. Beda, bisa. Bisa. Bahkan Dika pun juga bisa, ya. Bisa. Tinggal nanti nyangkutnya ngendi sing digoleki kan. Iya. Nyangkutnya Asal aplikasi beda rekening. Ada rekening. Itu di gerobaknya juga ada nama 2 gitu. Iya, nama 2. Yang tadi kan yang bagian gerobak yang atas Bandung Fried Chicken, yang bawah itu ayam goreng Mail. Ya, ya. Fotonya saja tinggal di angle-nya. Iya. itu kan ya termasuk teknis penjualan online. Marketing. Kalau istilahnya itu afiliator gitu. Afiliator itu malah lebih parah lagi. Dia tidak pakai produk, dia nggak punya produk, dia menjualkan produk orang lain, tapi menggunakan nama sendiri-sendiri, itu afiliator. Tapi dapat komisi biasanya. Oke. Oke, Mas, ini rencana yang mau dibuka di daerah mana ini? Yang 2 tadi itu. Masih sekitar Condong Catur.
Masih prospek sana itu. Ya karena mahasiswa banyak ya. Karena sana padat juga. Segmen pasar jenengan itu ya mahasiswa. Kalau luar kota, maksudnya luar provinsi, coba di Jawa Tengah, Solo misalnya. Belum kepikiran Belum sampai kepikiran. Solo dekat UNS. Atau punya target 50 episode atau Ya nggak ada target sih. Nggak ada ya? Penting ya, kita usahakan nek nggak ada target dalam arti kita jalani dengan santai tenang itu insya Allah targetnya tercapai biasanya. oh gitu Nggak ya. terlalu memaksa. Ngoyo juga. Tinggal Iya. dijalani aja nanti akan ada jalan. Ternyata yang kemarin nggak kepikiran sampai 10 outroad sekarang bisa terrealisasi. Mas, Terus. iki wayahe keliling loh, jenengan jadwal ronda. Oh, Nah, Jadi Mas, tapi sebelum ditutup saya ingin bertanya terkait dengan outlet-outlet yang ada, kemudian kan itu ditunggu atau karyawannya sudah terseleksi dari sholat, tidak merokok dan sebagainya. Apakah ada peningkatan lagi? Tidak hanya itu, mungkin bisa jadi ngaji bareng. Ada karyawan saya yang tidak ngaji, saya suka itu kancing. Ada. Kalau ngaji bareng itu apa ya? Tapi selalu mengerti ya kalau Mas Iqbal ini ngaji. Ngaji ya. Dulu malah saya yang cari karyawan utamakan warga gitu. Tapi seiring dengan jalannya waktu susah ya. susah. Ya, itu Penting bisa. perkembangan. Memang terkadang ya. Iya. Menjalankan Ya, Nggih. Bisa berfighter banget tuh dia. betul. Apa nih? Yang itu Oh, iya Ngayahi apa-apa. ngedoli, masak ngedoli ngono barang toh. Iya. Simpel sebenarnya. Cuman ya itu mangkat pagi, Pulang siang. pulang jam 2 itu kan masih waktunya masih longgar. Kadang ada karyawan saya juga yang dia itu Masih bisa ketika nyambil apa? ada yang jam 5 kerja tempat lain. Tapi tentunya dengan izin saya. Persetujuan. Masih banyak waktu itu sebenarnya. Iya, ada yang dari jam 5 sampai jam 9. Bahkan ada yang ngojek juga. Kurang kesel gitu. Butuh apa? Apa-apa nek butuh ya dilakoni. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mudah-mudahan Iya. kegiatan dan usahanya ini berkah. Sukses, Dan kalau tadi untuk target tidak begitu merepotkan itu semuanya, jadi tidak begitu memikirkan, tapi yang penting nyaman dalam Dijalani. ya menjalani usaha ini. Dan yang penting lagi kan keluarganya selalu terbimbing di jalan Quran Sunnah, begitu ya Mas. Oke. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin pesan buat wirausahawan muda yang ingin mencoba. Ini kayak Mas Narto. Iya, dari saya, jadi ketika mau mulai usaha itu ya, Nggih. yang pertama segera dimulai, Jangan teori. hindari riba itu ya. Wah, Ini yang sangat berbahaya itu ya. Bukan hanya bikin usaha kita tidak berkah, mungkin hidup juga tidak akan berkah gitu. Kemudian yang kedua, jangan dolim gitu ya. Maksudnya ini Dolim ini saya bagi ke dalam 4 hal. Pertama, dolim kepada karyawan. Dolim kepada karyawan ini kita memperkerjakan mereka di luar kesepakatan. Nah, atau menunda-nunda gaji mereka. Oh iya, boleh itu. Kemudian yang kedua, dolim kepada customer. Dolim kepada customer ini kan kita Curang. menjual sesuatu yang kita sendiri tidak mau. Dalam arti kok barangnya busuk atau tidak layak dimakan, kita jual. Itu mendolimi pelanggan. Jaga kualitas. Kemudian yang ketiga, dolim kepada yang punya lapak atau tempat. Kalau usaha seperti saya ini kan hitungannya per bulan ya. Ada beberapa teman saya yang ketika itu ya nunda-nunda pembayaran. Jadi itu juga salah satu bentuk kedoliman. Kemudian yang keempat ini dolim kepada supplier.
pemasok. pemasok barang. Ada kalanya kan supplier ini memberikan keringanan dengan di tempo. Oh iya. Tapi kadang Kita kitanya sendiri sendiri Dia yang remehkan malah. Wong wis akhirnya- diandengke kok malah. Jadi kalau keempat kedoliman ini kemudian melakukan riba, insya Allah usahanya tidak akan berjalan lancar. Wah, ini pesan. Masuk. Kemudian ketika yang mau bikin berusaha atau jualan gitu ya, kalau azam sudah kuat, kemudian dibarengi dengan ikhtiar, tawakal, insya Allah pasti Allah bukakan jalan. Jadi tetap bergerak, jangan sampai ada waktu nganggur. Ikhlaskan semua itu untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian berdoa gitu, insya Allah pasti Allah akan tunjukkan banyak jalan. Yakin bahwa ketika kita aktivitasnya hanya untuk mengharap ridha Allah, pasti Allah tunjukkan banyak jalan. Dan ketika kita berada pada posisi di bawah, itu saya pernah mengalami gitu. Yakin bahwa ketika tidak pantang menyerah, itu di situ ada jalan. Kalau dalam ayat Al-Quran kan innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudian. Sesungguhnya ditegaskan lagi, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali ya penegasan. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Kemudian kalau kita pernah mendengar Dahlan Iskan gitu ya, Bapak Dahlan Iskan kan pernah berkata bahwa setiap manusia itu pasti ada jatah gagal masing-masing. Oh iya, jatuh gagal ya. Jadi selama jatah gagal itu masih ada, segera habiskan. Sehingga yang tersisa tinggal keberhasilan. Caranya gimana? Iya, ya dilakoni. Tetap bergerak. Bergerak tadi engko lak ketemu. Nanti insya Allah Gagal. ketemu jalannya. Gagalnya Ketemu kan ini wis ana jatah. Terus Itu sudah Keren. sedikit dari saya. sayang saya ini tidak di depan tadi ya. Jadi kalau di depan saya ingin tanya, Wis rampung. ketika masa jenengan bluk gitu, Bluk itu jatuh ke jatuh, bawah, Mas. itu istri seperti apa dukungannya, atau ngambek atau gimana? Episode 2, Pak. Dikit-dikit aja spill. Istri alhamdulillah tetap mendukung, tetap menguatkan. Gitu ya. Iya. Sabar. Tidak apa mas kita ya, alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun anda berada, satu kisah yang cukup menginspirasi kita semuanya dari Mas Muhammad Iqbal, dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita semuanya. Akhirnya saya Janto, Saya Fauzan, Mas Narto dan Mas Iqbal. ya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.